Juga begitu fantastis ditunjukkan oleh Bigetron yang sempat sampai ke hashtag 3 kemarin di Irangel. Satar menjadi last man standing namun berhasil membawa tim ini sampai ke peringkat yang cukup tinggi di Irangel yang ketiga, hashtag 5 maksud saya, di Irangel yang ketiga. Dan kita melihat juga saat ini ada sebuah duel yang terjadi. Major Pride tiba-tiba datang menuju ke area dari Bigetron dan langsung dipulangkan satu pemain mereka. Major Pride harusnya tidak berada di area Rozok. Major Pride harusnya mereka ada di Primors, namun saat ini nampaknya ada sedikit pergeseran yang dilakukan oleh Major Pride berujung kepada malapetaka yang mereka hadapi karena sudah ada Bigetron terlebih dahulu menuju ke area Rozok. Dan saat ini sebenarnya belum langsung ke Rozok, mereka mengambil rumah banjir terlebih dahulu. Di arah lain kita melihat juga Info sudah mengetahui satu player berada di parasut. Pemain Hura diberikan damage, sudah mulai ping HP-nya, namun tetap saja bisa touchdown karena terpaksa harus reload terlebih dahulu. Dan sayangnya memang AKM yang didapatkan. Kalau saja mungkin ini senjata-senjata yang lebih enak ditahan recoilnya seperti M4 ataupun Scar L, mungkin ceritanya agak sedikit berbeda. Dan kalau itu adalah mini, mungkin akan lebih baik apa yang dihasilkan oleh pemain-pemain Inco di sana. Namun menarik untuk kita membahas. Kemarin saya banyak membahas perpindahan-perpindahan dari drop zone masing-masing tim. Namun kita Mhm. sudah melihat perpindahan tersebut ternyata juga belum selesai di hari kemarin. Sampai sekarang pun masih ada pergeseran lagi yang dilakukan oleh Major Pride. Buktinya ada persinggungan bersama dengan Bigetron. Dan kalau ngomongin pemain Major Pride, pemain tim Spirit yang kemarin juga mendapatkan winner-winner chicken dinner di Irangel, Mhm. agak berbeda sebenarnya pattern Irangel yang mereka mainkan di PMGC dan juga apa yang mereka alami di PMSL-nya. Major Pride datang dari PMSL CSA. Urutan mapnya itu berbeda, tidak seperti kita yang di Asia Tenggara. Kalau di orang Asia Tenggara ngelihat urutan map PMGC itu ya udah aja. Tapi untuk orang CSA, untuk orang EMEA dan juga Amerikas, ini adalah urutan map yang berbeda tidak seperti di PMSL. Karena kalau di EMEA, Irangel itu menjadi match pembuka dan juga menjadi match Mhm. penutup. Di CSA pun sama, menjadi match pembuka dan juga menjadi match penutup. Begitu halnya yang terjadi di Amerikas. Kalau di EMEA, Irangel, Miramar, Sunhawk di match ketiga, lalu Irangel lagi, Miramar lagi, dan Irangel lagi di akhir. Ini jadi sesuatu yang mungkin saja ada perbedaan yang harus mulai dilakukan oleh masing-masing tim, walaupun memang agak minor, tidak terlalu besar porsinya di dalam merubah permainan, tapi dengan urutan yang berbeda ini mereka juga tidak akan sama rasanya seperti yang ada di regionnya atau di PMSL-nya. Karena pasti ada regulasi dan juga rules-nya masing-masing ya kan untuk dari EMEA sendiri, CSA, untuk Southeast Asia pun yang kita sering lihat juga. Urutan map sih memang kalau kita lihat nggak yang begitu major gitu kan, yang kayak akan ngaruh banget ke gameplaynya mereka tuh enggak. Tapi memudahkan kalau kita lihat untuk yang Erangel-nya back to back, mereka bisa langsung dapetin kayak waktu mereka untuk menyelesaikan masalah sebelumnya cukup instan, bisa langsung dilaksanakan di next game-nya juga. Jadi mungkin memang dalam setiap runtutan map itu ada plus minusnya lagi yang mungkin dirasakan dari para player yang memainkannya langsung, sedangkan kita juga melihat secara langsung dari tim Zeus, dari seorang Aaron Seven. Coba tuh bisa mendapatkan sebuah cutting dari rotasi dari lawannya mereka, tapi belum sampai bisa mendapatkan sebuah knockdown. Tapi MSJ nampaknya dia transit di tempat yang salah karena sudah didiami oleh dua player dari tim Major Pride dan Evo Stations, malah kalah. Dan akhirnya Jewel lah yang bisa mendapatkan sebuah knockdown pertama untuk tim Major Pride. Kalau sampai di end lagi, dua player hilang untuk tim Major Pride. Ini adalah area kiri dari pulau utama Irangel. Ini ada di kiri dari Gatka atau lebih tepatnya di kiri dari Quarry, agak ke bawah sedikit ini. Dan Major Pride tadi sempat bersinggungan dengan Bigetron di area dekat Rozok. Cepat sekali mereka melakukan rotasi. Belum lama kita membahas bagaimana Major Pride hilang pemainnya di dekat Rozok dan mereka sadar, oh ternyata Rozok gak bisa jadi drop zone. Kita langsung pindah aja ke tempat lain yang kemungkinan sepi. Yang diambil adalah kiri dari pulau utama yang memang sering sekali sepi menjadi area scrapping. Ini adalah satu adaptasi yang sangat-sangat baik oleh Major Pride, apalagi didukung dengan zona yang memang berada di kiri dari Quarry, seperti di hari kemarin pun zonanya kayak gini. Berarti membuktikan ya pemahaman dari Major Pride untuk zona seperti apa, untuk rotasi dari lawan-lawannya seperti apa itu mereka udah paham banget. Jadi
dia bisa memaksimalkan celah yang ada di waktu sekian, di menit kesekian, sampai akhirnya dia bisa mendarat dengan selamat ngambil ke bagian area sebelah kirinya untuk di circle-nya dari Gatka dan Alpha Seven Mavioso langsung di-eliminate begitu saja oleh seorang Jewu juga dan first blood didapatkan untuk tim MSG dari seorang Jewu. Sedangkan di satu sisi lainnya dari tim Spirits bertemu lagi dengan lawan mereka yaitu Twisted Mind dan Kitsune. Entah kenapa dia bisa terhenti untuk di area yang terbuka ini, bahkan itu agak sulit untuk bisa dievakuasi kembali. Dan ada upaya penyelamatan yang nampaknya coba dilakukan seorang Matic, tapi tidak bisa terburu-buru, harus bisa memperhatikan juga untuk keadaan sekitarnya. Apakah bisa juga untuk memperhitungkan lagi untuk selanjutnya seperti apa. Tapi kayaknya masih ragu gerak-gerik yang coba dibangun dari seorang Matic untuk menyelamatkan satu rekan yang ter-takedown, Sanskoy. Ya jelas memang tidak bisa semudah itu ya untuk menyelamatkan di area yang tadi sudah disebutkan sangat terbuka. Dan kita juga lihat sedikit bergeser ke POV yang berbeda. Yumbin coba peruntungannya, bahkan Twisted Mind sangat jelas berada di depan dari So Easy. Sayangnya harus reload. So Easy kembali melakukan percobaan yang kedua dan sudah pasti no mistake untuk So Easy. Pemain sekali So Easy melakukan tembakan seperti ini sudah pasti sangat-sangat EZ seperti namanya. Wah, Twisted Mind ini benar-benar harus berputar otak sih mereka sih. Ini udah nggak bisa kayak seperti ini aja permainannya Twisted Mind. Mereka harus bisa step up lagi, bangkit lagi karena 15 poin ditambah 1 16 poin. Selama 8 game yang sudah berlalu. Ini masih kurang banget poin yang harusnya mungkin bisa diwakilkan dari anggota-anggota player Twisted Mind yang juga berpengalaman isi-isinya. Tapi sebelum kita bahas juga untuk pergerakan dari tim Major Pride, walaupun tinggal 3 player saja yang dibahas juga sedari awal dari game yang pertama, mereka tetap aktif, mereka nggak bermain pasif, tidak mengikuti tempo lawannya, mereka bermain dengan temponya sendiri. Dan sekarang lawan selanjutnya datang dari tim Vampire untuk juara PMSL yang terakhir di 2024 fall-nya. Dari seorang Swap sudah bisa touchdown dengan selamat untuk bisa kembali lagi melakukan healing terlebih dahulu sebelum nantinya memutuskan untuk fight kembali dengan anggota dari tim Major Pride. Evo Station lempar ke granat pertamanya. Namun Tonike juga tidak ingin ketinggalan. Tonike melempar ke granat, namun satu pemain sudah tumbang di sana. Nuzi ternyata harus tersungkur terlebih dahulu. Ini adalah percobaan kedua yang dilakukan oleh Evo Station yang kemarin belum banyak jam terbang dia bermain. Namun di hari kedua nampaknya ada perubahan strategi yang dilakukan oleh Major Pride. Evo Station kembali diturunkan kali ini. Lemparkan lagi satu granat menuju ke area lawan dan circle. Kembali ada di area sebelah kiri. Major Pride memilih area yang tepat. Predik zona yang begitu akurat dilakukan oleh Major Pride. Bagaimana mereka seperti membaca masa depan kemana zona akan bergerak. Mereka seperti bisa mengetahui area mana yang nantinya akan didapatkan oleh zona dan nyaman sekali. Sudah lebih dulu 1 langkah atau 2 langkah di depan tim-tim yang lainnya. Dan itu nggak sekali dua kali, sering banget kita ngelihat Major Pride dia di area center zone-nya, mereka selamat. Mungkin itu juga yang mengakibatkan mereka keculik 1, keculik 2 karena rotasi yang mereka lakukan itu begitu cepat dan mungkin banyak sekali resikonya yang harus dirasakan oleh tim Major Pride. Tapi untungnya mereka masih bertahan dengan 3 anggota aktifnya saja. Sedangkan di bagian area selatan yang gak jauh juga dari lokasinya tim Major Pride, ada juga rotasi coba dibangun dari lawan mereka dari tim DMR yang coba berrotasi, digangguin juga sama lawannya mereka. Harami Bro juga nampaknya ikut memberikan tembakan, bahkan damage-nya pun masuk, tapi belum sampai ada knockdown. Tapi ternyata ada Eugene yang berhasil bisa di takedown dan langsung di follow up dengan begitu cepat. Datang lagi serangan selanjutnya dari tim Harami Bro. Harami Bro sudah langsung melakukan sebuah pergerakan yang begitu akurat. Apa yang coba mereka lakukan sudah sangat jelas sekali. Dan ini dia di depan dari 2 pemain. Demuerte bisa langsung tembak sebenarnya, namun turun dari kendaraannya sudah sangat low sekali. Sudah pasti langsung menjadi sebuah knockdown. Washer menghukum para punggawa Harami Bro yang datang terlalu aktif, terlalu barbar. Dan Demuerte akan mendapatkan area bukit ini dengan plus 2 elimination. Saya ternyata tadi salah membaca, bukan Evo Station yang kemarin tidak dimainkan, namun Pelucci ternyata yang kemarin tidak dimainkan dari tim Major Pride. Evo Station, Ais dan juga Bekas Tata Limtrix adalah 3 atau 4 pemain yang terus dimainkan dari hari kemarin sampai hari ini. Belum ada pergantian yang dilakukan oleh Major Pride dan masih akan dimanfaatkan apakah 4 pemain tersebut sampai ke beberapa match ke depan. Kita berpindah lagi, fight yang belum selesai sebenarnya, walaupun tadi sempat ada sebuah intrik yang terjadi di area ini, sudah sempat bersinggungan, sudah sempat ada sebuah drama antara pemain Major Pride bersama dengan Vampire. Namun Vampire tetap kekeh, Major Pride pun sama, mereka belum ingin keluar dari area pertahanannya masing-masing.
Dan justru malah sekarang kalau kita lihat lebih unggul untuk jumlah quantity playernya Major Pride dibandingkan dari tim Vampire. Dan mereka juga membagi area compoundnya masing-masing dan membahas lagi untuk tim Major Pride. Memang kalau kita bandingkan itu first time-nya mereka kan PMGC itu 2023 ya untuk nama tim. Nama tim Major Pride dan juga line up-nya dibandingkan dari tahun lalu dan tahun ini itu semuanya berbeda, udah nggak ada lagi dari tahun lalu, semuanya udah bener-bener yang baru dari Evo Station, IZ, Elementrix, BK, Pelucci yang belum dimainkan. Karena sebelumnya kan line up yang mereka kan ada Dino, Affect, Black White, Naomi dan juga Naomi yang kita tahu sekarang juga bermain untuk di tim lainnya di PMGC dan juga coachnya mereka untuk di set I7 dan itu dia perubahan-perubahan yang akan terus terjadi untuk kita bisa melihat peningkatan lebih baik lagi yang terjadi untuk suatu timnya tapi peningkatan pemadatan pun juga terjadi untuk di zona yang selanjutnya di bagian selatan rame. Utaranya pun juga udah rame banget, bahkan di selatan banyak sekali tim-tim yang belum masuk ke dalam area zona dan ada crossing rotation terjadi dua tim yang berbeda dan bahkan tim Spirits one down two dan akhirnya di wipe out semuanya. Dipulangkan langsung untuk pulang kembali ke lobby dari tim Spirits dan bahkan sekarang Harami Bro tidak ingin kasih lepas apa yang sudah didapatkan keunggulannya oleh tim Major Pride dan Evo Stations. Low HP-nya, ada granat di Cook dilontarkankah dan akhirnya akan bangkit dan berpindah posisi untuk menghindari granat yang dilontarkan dari seorang Federales tapi akhirnya no, Federales berhasil bisa mengeliminasi orang terakhir dari Major Pride. Major Pride pulang menuju lobby. Sama halnya dengan tim Spirit pun pulang. Dua tim teratas sudah berada di lobby dan saat itu kita melihat juga bagaimana MSJ berhasil mendapatkan satu pemain dari Alpha 7. Hanya menyisakan satu pemain terakhir Alpha 7. Mampukah mereka bertahan dengan menghadapi dua pemain aktif yang dimiliki oleh Major Pride? Jesuk sudah membaca di mana keberadaan dari pemain terakhir yaitu Carilio. Carilio sendirian bisa melakukan clutch. Harus waspada, para pemain dari MSJ tidak boleh gegabah saat mereka ingin melawan seorang Carilio. Kekuatan yang begitu dahsyat dimiliki oleh pemain yang satu ini, namun Carilio tak berdaya di hadapan Jesuk. Langsung dipulangkan dua tim di waktu yang hampir bersamaan di wipe out langsung dan tinggal 12 tim yang tersisa untuk di stage yang ketiga. Rotasi demi rotasi pun nampaknya juga terus-terusan dilakukan bahkan dari tim De Muerte yang tadi dia coba untuk bisa masuk dari sebelah kirinya Quarry udah mulai bergerak ke lewat sebelah kanan dari Quarry-nya. Mungkin kalau dia lurus terus akan bertemu dengan tim The Xavier yang udah split juga posisinya. Dan bahkan split yang dilakukan The Xavier ini cukup jauh dengan apa yang dilakukan posisinya oleh seorang Lamborghini. Splitnya itu terkesan jauh dan bahkan untuk BK pun kayaknya suka, makanya dari tim The Xavier memutuskan untuk Lamborghini kembali regroup lagi untuk bisa semakin mendekat lagi dengan posisi yang seorang Paragen tapi Vampire di bagian outer circle-nya. Ini dia permainan outer circle yang terus-terusan di-mention sama para analis yang terus dimaksimalkan oleh tim Vampire. Sayangnya mereka udah keculik dua dari awal, dari Nuzinya pulang, Stone-nya juga pulang. Tapi dengan sisa Toniki dan juga Swap, kita akan melihat kombinasi seperti apa yang akan diciptakan mereka berdua untuk di game kali ini, Sanskoy. Selepas kita melihat first blood yang didapatkan oleh Bigetron, belum lagi ada satu gerakan yang mengindikasikan bahwa Bigetron mencoba untuk melakukan fight menghadapi satu lawan. Dari tadi Bigetron belum tersorot dari radar kita dan terpantau Bigetron ada di dekat Gatka di sebelah kanan atas dari zona. Mereka sangat jauh, bahkan menjadi tim terjauh bersama dengan Hura untuk masuk ke area dalam dari zona. Bigetron akan menghadapi Hura atau akan menghadapi Xavier. Tinggal mereka memilih apakah langsung menuju ke area dalam zona atau akan berputar lebih jauh sedikit menuju ke utara. Itu adalah opsi-opsi pilihan yang bisa dimainkan nantinya, yang dipilih juga pastinya untuk menyelamatkan posisi mereka agar bisa survive nantinya, bertahan sampai ke late game. Tapi sebelum itu dari tim Harami Bro juga sedang fight dengan lawannya saat ini, mendapatkan sebuah knockdown. Dan harusnya akan terus berlanjut fightnya antara Harami Bro dan juga tim MSJ kali ini, mendapatkan kembali knockdownnya atau mungkin dapatkan lagi untuk secure point eliminasinya juga. Sedangkan dari tim Bigetron masih memaksimalkan timingnya mereka juga untuk melihat dulu, mencari informasi dulu sebelum nanti memutuskan untuk berotasi. Entah akan coba mengikuti apa yang dilakukan oleh Hural atau mereka akan coba langsung terabas masuk lurus aja ke dalam area circle-nya. Dan Inko, Nene BT nampaknya cukup membuat keributan yang tidak terelakkan untuk tim MSJ. Jesuk tertahan, gak banyak lagi ruang gerak dan dia benar-benar terjepit di satu shake kecil, Sanskoy. Kalau tadi di awal sudah sangat panas sebenarnya, sebuah drama antara Bigetron dan juga Inko tidak tergambarkan di dua match pertama kita. Inko tidak bertemu dengan Bigetron di dua match ini. Dan mungkin saja pertemuan baru akan terjadi nanti saat kita menyaksikan match ketiga dan juga seterusnya.
Tapi apa yang tadi sempat kita jabarkan bahwa Bigetron memiliki 2 opsi mereka bisa menuju langsung ke area dalam dari zona atau mereka akan segera berputar menuju ke Wura. Ternyata agak langsung menuju zona tapi Wura juga bergerak di waktu yang sama, di timing yang sama yang membuat akhirnya mereka tidak di satu garis lurus menuju ke area dalam zonanya, tapi karena timingnya sama dan zonanya di area yang cukup jauh, mau tidak mau saling ngintip satu sama lain dan terjadi ada lempar-lemparan peluru seperti halnya juga lemparan-lemparan granat yang sedang terpantau di area layar kaca kita. Sudah ada 1 sampai 5 granat tadi yang dilemparkan, namun belum ada yang menjadi korban dari lemparan granat yang begitu masif tersebut. Ya, SD Muerte versus Loops kali ini dan granatnya yang tadi dibilang sama Sansui Massive akhirnya benar-benar on point mendapatkan sebuah knockdown lagi, opening knock yang didapatkan oleh tim Loops, tapi Neil Zada diganggu juga oleh tim DRX dan bahkan langsung di end gitu saja mengakibatkan Loops harus berjuang kembali dengan 3 player aktifnya saat ini, dan another nades juga terus-terusan di-cook lagi oleh tim dari player Loops dan JMR coba untuk bisa melakukan reverse terlebih dahulu, bersantai sejenak lagi untuk bisa membangkitkan regan timnya, tapi Pasher terus bisa menciptakan distraction juga untuk mendapatkan kembali knockdown yang diinginkan bagi tim DMR. Sudah mulai ada satu hal yang terjadi di sana, bagaimana sudah ada korban low sekali 2 pemain. Namun nampaknya Nino lebih cepat untuk melakukan recovery, tapi Nino yang datang terlalu terbuka, mudah untuk ditumbangkan, justru menjadi kotak berasap hijau dan langsung berada di lobi. Berkurang kembali pemain aktif yang dimiliki oleh Loops, membuat keadaannya menjadi 2 pemain Loops akan menghadapi 4 pemain Demuerte. Demuerte ada di area yang lebih jauh dari zona atau di luar dari zona, namun dengan keadaan jumlah pemain lebih banyak harusnya bisa dimakan 2 pemain Loops ini, dan mereka hanya melakukan defensif di gudang saja. Dan berarti dobrakan yang saat ini dinanti-nantikan oleh Demuerte untuk bisa mengeliminate semua player dari tim Loops. Tapi Battle of Utility, berapa banyak smoke yang di pop out, dan Bigetron coba untuk bisa berkamuflase dengan smoke yang sudah mereka pop out untuk bisa melanjutkan kembali fightnya dengan tim The Xavier saat ini. Tapi kamera pun fokus kembali untuk melihat fight antara DMR dan juga tim Loops. Tapi Levi's mendapatkan posisi seorang Satarnes tertag dari bagian belakang. Harusnya revive masih bisa dimaksimalkan, tapi granat utility pun terus membombardir dari 2 sisi fight yang sedang terjadi. Sandika dan bahkan granat dipantulkan kembali, knockdown didapatkan dan dari seorang Fitin dicoba keluar kembali mendapatkan sebuah knockdown belum dengan DBS-nya dan berganti kembali dengan granatnya untuk mendapatkan knockdown yang selanjutnya. Tapi Bigetron, The Xavier terus-terusan mendapatkan, bahkan dikelarkan semuanya. Bigetron dipulangkan langsung oleh tim The Xavier, Sanskui. Mudah saja Bigetron pulang menuju ke lobi tanpa adanya satu penculikan menuju ke pemain Xavier. Sebenarnya mereka sudah mendapatkan 1 knockdown menuju ke Xavier, namun apa daya ternyata Xavier cukup kuat, bahkan bisa menghabisi semuanya. 4-0 kemenangan Xavier atas Bigetron, kalah telak Bigetron dalam fight tersebut di area jalan raya. Nampaknya Bigetron berada di area terbuka, wajar jika smoke yang di pop up banyak, dan ini adalah sebuah opsi kedua yang tadi sempat kita jabarkan. Opsi pertamanya kan langsung menuju, oh enggak, ini opsi pertama. Opsi pertamanya langsung menuju ke dalam zona yang nantinya akan bertemu Xavier, atau opsi keduanya muter menuju ke utara menghadapi Wura. Ternyata yang diambil opsi pertama, yaitu menuju ke Xavier, menuju ke dalam zona, dan apa daya ternyata opsi pertama tersebut gagal dimenangkan oleh Bigetron. Kita akan segera melanjutkannya dengan pemain-pemain Inco yang mana mereka sudah bergerak, mereka juga melemparkan beberapa trap grenade. Jesuk ada 1 granat nyangkut di area Cup RB, namun dijauhi oleh 2 pemain Inco seperti mengetahui di mana granat berada, membuat bergeser Cup RB tersebut. 3 smoke, 4 smoke sudah di pop out. 1 pemain Juancho ada di atas dan memantau adanya UAZ yang ngacir cepat sekali melaju. Itu adalah UAZ yang digunakan oleh pemain-pemain tim Xavier menuju ke area tengah dari zona. Xavier ingin center circle. 1 lewat, 2 lewat, semua rotasi yang diiring-iringi oleh tim The Xavier semuanya lewat. Belum ada korban jiwa lagi yang berjatuhan, dan bahkan mereka dengan rotasi yang semulus itu tidak ada korban jiwa lagi. Mereka nyaman di bagian area center saat ini, Sanskrit. Belum ada gangguan lagi. Zeus pun kalau ingin mengganggu agak sulit untuk posisinya saat ini. Sedangkan sewaktu-waktu kita bisa melihat juga dari tim Inco terus memberikan tembakannya, terus memberikan pressure-nya juga. Bahkan belum kelar juga untuk fight mereka dengan player MSJ. Masih bisa bertahan, dan Jisoo masih bisa ngeblocking lagi
competition yang diciptakan dengan smoke yang di pop out juga dan akan maju dengan S12K-nya kali ini. Battle S12K dari Jesuk dan juga Juanko kali ini mendapatkan sebuah knockdown ke siapa yang menangkap, tapi hati-hati Beika pun juga masih ada di bagian belakang posisi dari tim Inko 2 melawan 1 dan semuanya coba untuk bisa melakukan sebuah DBS tapi akhirnya didapatkan semuanya oleh Juanko untuk orang yang terakhir dari tim Mirain Sejong. MSJ selesai. 5 elimination di tangan mereka dibawa pulang menjadi tabungan untuk ditambahkan nanti di rekening poin milik MSJ yang sebenarnya kemarin sempat mencuri perhatian kita bersama pemain-pemain dari MSJ. Namun nampaknya hanya terhenti di hari pertama, hari kedua belum ada angin segar untuk MSJ. Seperti yang saya katakan, tipikal dari MSJ adalah tipikal tim angin-anginan. Jika mereka sedang tidak mendapatkan angin, mereka akan sangat kesulitan untuk bahkan hanya mendapatkan pundi-pundi poin kecil saja. Mereka akan sangat sulit. Namun jika angin sedang menuju ke MSJ, mereka menjadi tim yang begitu meledak dengan perolehan poin yang tinggi dan tembakan juga dilakukan oleh Aaron Seven menuju pemain Inko yang memang sebenarnya sudah knockdown di ujung sana. Mini dimanfaatkan namun tinggal menyisakan 18 peluru. Tidak banyak peluru yang dimiliki oleh Aaron dan bahkan itu adalah peluru yang terlalu sedikit untuk melakukan tembakan. Darkin di arah yang lain melakukan hal yang sama, tidak terlalu berbeda. RSG satu pemainnya sudah mendapatkan 600 damage maksud saya, dan itu adalah damage yang cukup tinggi. Sebuah revive terjadi. RSG setelah match pertama kita melihat mereka bermain cukup nakal. Kali ini mereka kembali sudah cukup produktif dengan 4 elimination. Namun sayangnya selalu sudah ada yang hilang dari RSG. Yes, RSG tinggal 2 lagi yang terakhir untuk Lighting dan juga seorang God yang masih ada untuk bisa kembali melanjutkan lagi perjuangan dari tim RSG. Sedangkan dari tim Hora yang dimention juga dari awal mereka bersinggungan dengan tim Bigetron masih bisa selamat, masih bisa survive-nya juga berada di bagian area utara. Tapi untuk mereka bisa masuk ke dalam area circle-nya pun juga ada halang rintangan yang harus mereka lewatin. Ada Harami Bro, ada Federalis juga untuk last man standing yang masih ada juga. Kita akan melihat next move seperti apa, tapi sih dari strateginya untuk smoke yang di pop out sudah meyakinkan bahwa Hura akan segera bergerak lagi mengambil bagian area bukit kecilnya untuk dia bisa mainkan kembali. Tapi hati-hati, Zeus akan coba mencermati apa yang coba dilakukan oleh tim Hura. Masih proning saja, belum ada informasi sama sekali dari seorang Rita. Coba untuk bisa mendapatkan sebuah happy birthday movement yang mendapatkan sebuah eliminasi dan granat kali ini yang dipastikan yang dipilih untuk mendapatkan sebuah opening knock, tapi granatnya belum mendapatkan knockdown yang diinginkan dari posisinya. Dua pemain, big sekali HP-nya, jelas sekali. Nampaknya ada satu follow up yang dilakukan oleh Rita yang mencoba untuk mencari di mana pemain Hura yang dari tadi melakukan sebuah pergerakan dengan kendaraan agak sedikit membuat puyeng pemain-pemain Zeus dengan kendaraannya. Hura aktif, pemain-pemain mereka terus memberikan sebuah distraksi dengan suara kendaraan di saat smoke juga di pop up. Setting sedemikian rupa oleh seorang Novir, lemparan granat juga terjadi. Rita tetap berada di area tersebut. Cukup lambat pace kita menuju ke circle ke-7 saat ini. Saat Blue Zone sudah bergerak sebenarnya, namun tetap saja permainannya cukup konsisten ditujukan oleh tim-tim Asia Tenggara seperti Vampire dan juga Xavier sudah berhasil berada di area tengah dari zona tembakan dilakukan oleh Mr. Boro. Zeus, Aaron Seven mendapatkan satu pemain. Novir yang dari tadi dekat dengan Aaron ternyata berhasil menjadi korban. Tony K juga tidak ingin ketinggalan. Ada RSG, Didi terlihat dengan granatnya memikirkan sebuah lemparan menuju ke lantai 2, namun ternyata salah kamar karena tidak ada siapapun di area lantai 2 tersebut. Jadi pemain yang paling produktif dari RSG. Didi diandalkan untuk mendapatkan lagi dan lagi elimination menuju ke lawan-lawannya. Namun saat ini yang dihadapi bukanlah lawan sembarangan, bukanlah musuh sembarangan. Vampire dengan segala yang mereka miliki, dengan segala kemampuan dan juga kecerdasannya, terus memberikan sebuah lemparan balasan dan kita sedikit beranjak menuju ke arah yang lain lagi. Hura yang memang semuanya fight-nya agak kentang, hanya percobaan-percobaan saja tanpa adanya eksekusi pasti dari semua tim yang tersisa. Dan terbukti dengan poin eliminasi yang mungkin saat ini
baru didapatkan oleh Hura, yaitu 1 poin eliminasi saja. Sedangkan untuk fight-nya nampaknya Vampire masih berusaha terus-terusan untuk mendapatkan posisi dari seorang God yang tertahan di lantai 2-nya di satu area ruangan kamar dan 2 melawan 1. Kita lihat kayaknya utility yang dari dilontarkan di tim Vampire udah habis dan sekarang mau tidak mau coba dimainkan kembali setiap sisa-sisa utility yang masih dimiliki dari kedua tim dan God beralih lagi ke lantai 3 tapi ternyata didapatkan kembali untuk eliminasi terakhirnya oleh tim Vampire dan 4 poin eliminasi didapatkan oleh Vampire dan lihat bahkan mereka hanya tinggal 2 Sasuke, hanya Tonike dan juga Swap yang tersisa bagi tim Vampire. Namun dua pemain tersebut cukup produktif. Sejauh ini, Vitali dari Inco masih bertahan. Pemain seperti namanya cukup vital. Peran yang dia miliki di tim Inco, lemparan granat dari Aaron ternyata mengubahkan satu pemain dari Xavier. Mainan area tengah Xavier, defensif yang mereka lakukan ternyata bisa dibobol oleh dua tim yang berbeda. Datang dari dua arah yang lain. Inaktif, melemparkan utility demi utility. Terpantau, sudah ada satu yang terpantul utility-nya. Dekat sekali dengan Parajen memang sudah knockdown dan akan menjadi confirm elimination. Mungkin ternyata belum. Levis yang terlihat harus ada smoke terlebih dahulu di pop up oleh Xavier dengan keadaan mereka dihajar dari dua area berbeda. Namun apa daya, Xavier nampaknya sudah kehabisan resource. Mereka tidak memiliki smoke lagi untuk dimanfaatkan. Hanya beberapa lekukan-lekukan daratan yang mampu dimanfaatkan oleh Xavier. Dan hanya peluru yang menjadi modal utama bagi The Xavier untuk bisa mengeliminasi lawan-lawannya. Smoke-nya udah nggak ada, granatnya pun tadi satu player udah nggak ada. Jadi hanya bermodalkan Emu yang dimilikinya untuk bisa mendapatkan another elimination point-nya. Top 4 tersisa untuk tim The Xavier, Inco, Zeus dan juga Hura. Dan bahkan kita lihat dari seorang Novir nampaknya tanpa takut dia untuk bisa mendapatkan celah kembali, celah permainannya untuk mendapatkan keunggulan lainnya. Tapi Inco dengan granatnya berhasil bisa men-take down satu punggawa dari tim The Xavier yaitu seorang Parajin. Lemparan granat juga terjadi menuju ke Parajin, tapi tetap banyak granat yang dibuang-buang tanpa adanya sebuah damage menuju ke lawan yang diinginkan. Jaraknya terlalu jauh memang dan agak sedikit ragu-ragu para tim-tim yang ada di sini untuk maju melemparkan granat, tapi tidak dengan Hura. Novir mendapatkan dua pemain Cuaco tumbang. Menyisakan hanya satu pemain terakhir yaitu Vitali. Dan seperti yang saya katakan tadi, peran vital yang dimiliki oleh Vitali harus bertahan cukup lama dia untuk sampai naik placement poinnya yang bisa didapatkan menuju ke lobby. Granat sangat banyak sebenarnya dilemparkan menuju Xavier, namun tetap saja Xavier bisa menghindari granat-granat tersebut sedari tadi. Tapi yang jadi perhatian lebih itu di bagian belakang The Xavier ada Zeus, Rita masih ada. Dan dia semakin mendekati bagian backline dari tim The Xavier. Ini bisa menjadi senjata mematikan nantinya bagi tim The Xavier kalau dia tidak aware, dia tidak mengantisipasi movement yang coba dilakukan oleh seorang Rita. Tapi sebelum itu kita lihat juga Parajin sudah mengkuk granat, coba diganggu juga dan akhirnya Ritanya bangkit. Ini yang kita mention di awal tapi disadarin untungnya oleh player dari tim The Xavier. Bisa melakukan sebuah tindakan lainnya dengan mengirimkan sebuah granat, tapi Rita akhirnya di take down sudah oleh Mr. Boro dan akhirnya masih bisa bertahan lagi untuk tim Hora, Inco dan juga The Xavier untuk di top 3 tim kita. Vitali pun selesai dengan Parajin mendapatkannya karena ternyata cukup mematikan dari Parajin tadi. Ada P90 di pundak Parajin dan cukup menarik pemilihan senjatanya, justru tetap M4 yang dia pegang. Nampaknya Parajin mengetahui bahwa jaraknya belum terlalu dekat sehingga belum memerlukan P90 dan Nadeti juga bersiap dengan M4-nya. Jika jaraknya sudah sangat dekat, sudah pasti diganti dengan S12K, diganti dengan P90 yang dimiliki oleh kedua pemain terakhir dari Xavier. Cukup buta nampaknya Skyura karena adanya flashbang yang dilemparkan, namun tabrakan terjadi di sana. Satu pemain dari Xavier sudah tumbang menyisakan yang terakhir dan sudah pasti winner chicken dinner akan didapatkan oleh Hura dari